warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Bapak pimpinan, ibu-ibu, bapak-bapak, karyawan, karyawati Bank BTN Syariah yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah setelah bekerja seharian Allah kumpulkan kita pengajian dalam majelis ini. Saya lihat nih wajahnya masih segar aja ya ibu bapak ya, masih kayak pagi aja ya. Padahal lo mau cepat pulang cepat lah, jangan lama-lama ceramah ustaz. Baik, semoga siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Bapak ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, insya Allah sesuai dengan tema yang tadi sudah kita bincang-bincang, kita akan membahas terkait dengan ciri mukmin yang kuat. Apa namanya? Ciri mukmin yang kuat. Jadi begini, abang, kakak, ibu, bapak, ada dalil yang bunyinya begini: al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Apa yang dimaksud dengan mukmin yang kuat? Jadi begini ibu dan bapak, mukmin yang kuat adalah mukmin yang seimbang dunia dan akhiratnya. Kalau dia balance, maka dia mukmin yang kuat. Saya teringat sebuah kisah. Suatu ketika pada masa Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang dia sholat subuh di masjid, lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk, lalu dia lanjutkan dengan zikir sampai datang waktu duha, lalu kemudian di waktu duha dia terus berzikir, lalu kemudian Rasul datang menghampiri masjid itu. Apa kata Rasulullah kepada laki-laki tadi? Hei fulan, kenapa engkau nggak pulang-pulang sementara ini sudah jadwal bekerja? Apa kata laki-laki tadi? Dia berkata, ya Muhammad, aku sedang zikir kepada Allah dari tadi malam dan sampai pagi, dan mungkin aku akan iktikaf sampai besok pagi lagi. Lah makan kamu gimana? Kata Rasulullah. Tenang ya Rasul, ada tetangga tuh ya Rasulullah yang akan memberikanku makan dan mengantarkannya setiap hari karena aku ibadah dan iktikaf. Nah, jadi dia iktikaf di masjid, zikir terus Kak. Zikir terus dia bang. Sampai kapan? Sampai nanti ada orang yang akan menghantarkan dia makan dan dia makan pakai itu. Apa kata Rasulullah? Orang yang mengantarkan kau makan jauh lebih pahalanya besar di mata Allah dibanding engkau yang berzikir saja. Rasulullah tidak ridho dengan orang yang banyak ibadahnya tapi meninggalkan dunianya. Ya, itu adalah mukmin yang lemah.
Sebaliknya, Rasulullah tidak ridho kalau ada seorang mukmin yang sibuk dengan dunianya dan lupa dengan akhiratnya. Jadi sebenarnya mukmin yang kuat itu seperti apa? Mukmin yang seimbang dunia dan akhiratnya. Makanya ada dalil wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat tapi jangan lupa nasib kita di dunia. Maka agama Islam ini tidak pernah menyuruh kita meninggalkan dunia. Dalam agama Islam kejar dunia tapi nggak boleh cintai dunia. Genggam dunia tapi tak boleh bertekuk lutut sama dunia. Maka sore hari ini ceramah singkat kita akan belajar kita apa ciri-ciri mukmin yang kuat, yaitu mukmin yang seimbang dunia dan akhiratnya. Insya Allah kita semua amin. Nah, kenapa sih kita pengen seimbang? Karena ibu, bapak, abang dan kakak kita itu semua pengen masuk surga, betul ya? Pengen masuk surga, betul? Ayah pengen masuk surga kita. Cuma masuk surga itu kan ada tiketnya. Masuk surga itu ada 3 caranya abang kakak. Yang pertama ibu bapak, masuk surga itu bisa kalau kita punya ibadah. Ibadah terus yang malam tunggak-tunggi, belajar, baca Quran, kemudian kita sholat, puasa, nggak usah bikin dosa, bisa masuk surga dengan ibadah, bisa. Yang kedua, bisa masuk surga dengan ilmu kita, bisa. Tuntut ilmu banyak-banyak, amalkan kasih orang. Tuntut ilmu banyak-banyak, amalkan kasih orang. Tuntut ilmu banyak-banyak, amalkan kasih orang. Bisa masuk masuk surga dengan ilmu. Tapi ingat ada yang ketiga, kita bisa masuk surga dengan harta kita, dengan kekayaan kita, dengan pekerjaan kita. Banyak sahabat Rasul yang masuk surga karena dunianya, karena mereka kejar dunia tapi mereka tidak cinta dunia dan mengarahkan dunia mereka untuk akhirat mereka. Contoh Khadijah, ibu bapak. Khadijah itu belum sholat ibu dan bapak, karena perintah sholat turun saat Isra dan Mi'raj. Waktu itu Khadijah udah meninggal, betul? Khadijah nggak sempat puasa Ramadan abang dan kakak. Kenapa? Karena waktu Khadijah meninggal belum ada dalil tentang puasa Ramadan. Tapi Khadijah bisa masuk surga karena apanya? Karena hartanya. Utsman bin Affan bisa masuk surga karena dunianya. Jadi kalau ada ustadz berceramah tinggalkan dunia, itu salah mutlak 100%. Dunia nggak boleh ditinggalkan. Etos kerja kita harus bagus. Kita harus punya dedikasi yang bagus. Karena kenapa? Karena pada faktanya itu abang dan kakak kalau baca kitab sejarah, itu Utsman bin Affan masuk surga selain karena ibadahnya juga karena hartanya. Saya ceritakan sedikit. Suatu ketika Rasulullah ingin pergi perang ke Tabuk, bang. Jadi Madinah ke Tabuk itu jauh sekali. Ya, mereka ingin melawan pasukan tentara 300.000 orang, sementara mereka cuma 30.000 orang. Waktu itu Rasul berkata kepada para sahabat, Pak. Apa kata Rasul kepada sahabat? Wahai sahabat, aku mau pergi perang ke Tabuk. Siapa di antara kalian yang mau sedekah? Lalu apa kata Umar bin Khattab? Oke, aku akan sedekah 4.000 dirham. Tak lama setelah itu ditanya oleh Utsman, kau nyumbang berapa wahai Umar? Aku nyumbang 4.000 dirham. Oke, aku tambah lagi sumbang 1.000 dinar. Tak lama setelah itu Rasul bilang, ayo siapa lagi yang mau nyumbang? Datang Utsman bin Affan. Masih kurang ya Rasulullah? Masih kurang ya Utsman? Oke, dia pulang ke rumahnya, dia ambil 700 wasak kurma. Satu wasak kurma itu sama dengan 10 kg kurma. 10 kilo kali 700, 7.000 kurma. 7.000 kurma, katakan 1 kilo kurma 200.000, itu 1,4 miliar rupiah. Sedekahnya untuk perang Tabuk. Bayangkan itu. Utsman bin Affan keren banget dunianya. Lalu kemudian Rasul ngomong lagi, Pak, siapa lagi yang masih pengen nyumbang? Masih kurang ya Rasul? Masih wahai Utsman. Ya udah, dia pulang ke rumahnya, dia ambil 960 ekor kuda perangnya, lengkap dengan kudanya, baju perang kudanya, pedangnya, dan baju orang yang ingin berperang. 960 ekor. Kita kurban sapi bagi 7 aja pening kepala. Ini 960 ekor ibu dan bapak. Tidak lama setelah itu apa kata Rasulullah? Ayo siapa lagi yang pengen nyumbang? Apa kata Utsman? Masih kurang ya Rasulullah? Masih kurang hai Utsman. Ya udah, aku tambah dengan 40 ekor unta perang. Bayangkan sedekahnya. Dan Utsman meninggalkan warisan yang sangat banyak. Kalau kita pergi ke Mekah sekarang ibu dan bapak, kita akan lihat 1.000 pokok kurma di kota Mekah yang itu dikelola oleh orang Arab Saudi dan hasilnya dibagikan untuk penduduk miskin yang ada di kota Mekah. 1.000 pokok di atas tanah Utsman bin Affan. Kalau kita pergi ke Jeddah, ada namanya Al-Bilad Al-Utsman bin Affan.
Apa itu? Banknya Utsman bin Affan. Uangnya masih utuh sampai sekarang. Dibuatkan Masjid Kuba 2 kali lagi, gak akan habis, Kak. Kalau kita pergi ke Mekah, kita akan tengok hotel bintang 5 dengan nama yang sama, Al-Bilad Al-Utsman bin Affan. Itu di atas tanahnya Utsman bin Affan dikelola oleh orang Arab Saudi. Begitulah orang-orang zaman dulu. 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga, punya dedikasi yang baik di dunianya untuk menghantarkannya kepada akhiratnya. Nah, pertanyaannya, orang-orang ini kayak gimana? Orang-orang ini punya akhlak yang seperti apa? Orang-orang ini kok bisa ngejar dunianya dan matinya masuk surga? Begitu loh. Ya, orang-orang ini kok bisa mengejar dunianya, kemudian dia bisa arahkan untuk kehidupan akhiratnya. Apa sih kuncinya? Ibu bapak yang saya sayangi karena Allah, yang pertama adalah mereka orang-orang yang kuat, seimbang dunia dan akhiratnya. Yang pertama adalah mereka orang yang hampir tidak pernah mengeluh, abang, ibu dan bapak. Ingat, dalam teori neurolinguistik program, apa yang kita katakan itu akan masuk ke dalam otak kita, menjelma ke dalam alam bawah sadar kita, dan akan menjadi kenyataan. Jadi kalau kita suka ngomong yang negatif, maka dia akan masuk ke dalam otak, masuk ke dalam alam bawah sadar, dan akan menjadi kenyataan. Penelitian menyebutkan dalam satu hari manusia kebanyakan, semoga bukan kita, mengucapkan 128 kalimat negatif setiap hari, dan hanya 27 kali kalimat positif setiap hari. Bayangkan seberapa banyak kita mengucapkan kalimat negatif. Contoh, pusing aku, pikir-pikir ya juga kan, sakit pala aku, santailah, terserah kau lah, matilah kau situ, ku tokok pala kau nanti, anda tahu aku doh, pusing aku, stres aku, galau aku, gegana aku, gelisah galau merana, stres kepala aku, ngantuk aku, capek aku, lelah aku. Coba, baru belum 1 menit, saya udah bisa spill banyak kalimat negatif yang kita ucapkan setiap harinya. Dan ketika kita ngomong lelah aku, capek aku, gelisah aku, stres aku, pusing aku, pening pala otakku, gitu ya. Itu ketika kita ngomong seperti itu, atau kita membaca, atau kita cuma sekedar membaca saja, membaca chat teman kita isinya capek aku, pusing, gitu ya, maka itu akan menular dan masuk ke dalam otak kita, masuk ke dalam alam bawah sadar kita, dan akan merespon. Jadi kalau kita bilang capek, Kak, capek aku, capek, maka kita sebenarnya akan jadi capek. Dan ini sinkron dengan sebuah dalil, ana inda zanni abdi, saya berada dalam prasangka hamba saya. Jadi kalau kita memprasangkakan capek, maka kita akan capek. Makanya betul kata dalil, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik saja, kalau tidak diam. Jangan mengeluh, karena kenapa? Semakin banyak kalimat mengeluh, dia akan masuk ke dalam otak kita, menjelma jadi kenyataan. Nah, itu kalau kita, Kak. Kalau ibu-ibu dia lain lagi ya. Baru sakit perut sedikit, ini ginjal nih, besok pagi mati nih kata dia. Besok pagi mati nih, dah lama lagi nih kata dia. Dia jadi ginjal. Coba bayangkan, dia akan menjelma jadi kenyataan. Misalnya sakit dada nih, jantung nih, besok pagi lewat aku nih, maka dia akan menjelma menjadi kenyataan. Hati-hati, ana inda zanni abdi, saya berada dalam prasangka hamba saya. Maka hati-hati dengan kata. Kalau orang banyak bilang seperti yang saya sebutkan, apalah arti sebuah kata? Kata-kata itu bermakna ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa 'ala lisanihi. Setiap kita adalah pemimpin dan kita diminta pertanggungjawaban atas kata-kata kita. Dan semua kata-kata kita itu ada pertanggungjawabannya. Saya sudah sering sampaikan, talak terjadi karena kata-kata, Pak. Murtad terjadi karena kata-kata. Orang masuk Islam terjadi karena kata-kata. Ijab kabul terjadi karena kata-kata. Ya, syirik terjadi karena kata-kata. Semuanya karena kata-kata. Jadi hati-hati, kurangi mengeluh. Atau bahkan tidak boleh sama sekali, karena mengeluh itu menular. Jadi kalau suka berteman dengan orang-orang yang mengeluh, maka kita akan jadi mengeluh. Sakit pala aku juga, perut aku nih, asam lambungku naik nih, semua ya. Maka itu tidak akan bisa, dia akan jadi kenyataan. Coba nanti dicentang, ditaruh di depan kacanya. Sekali mengeluh centang 1, Kak. Sekali mengeluh centang 1 ya, karena kita ingin jadi high quality ya. High quality itu orang-orang yang tidak pernah mengeluh, karena setiap dia mengeluh, dia akan menjelma menjadi kenyataan. Cepat atau lambat dia akan terkabulkan. Na'udzubillah. Kalau ibu-ibu lain lagi dia.
Kalau ibu-ibu kita di rumah dia lain lagi cara ngeluhnya kak. Abang, ya baru bangun tidur apa katanya? Sakit-sakit badanku. Ya baru bangun baru dah sakit-sakit badanku. Nanti mau pergi dia ke pasar kak. Aduh, mau sarapan apa ya kata dia. Nyampe dia ke pasar, deh mahal-mahal semuanya kata dia. Nanti banjir pasarnya, deh tapu pasar banjir. Nanti nyampe rumah dia nyuci pak, deh banyak pakaian mau dicuci deh. Nanti udah dicucinya pakaian rupanya gerimis, deh gerimis. Oke nggak gerimis, rupanya mendung, deh mendung gimana mau kering nih. Oke nggak mendung, rupanya panas berdengkang, deh cuman nih panas. Semua cuaca salah bagi orang yang suka mengeluh. Maka ini catatan penting abang kakak, bahwa yang paling penting adalah hindari mengeluh supaya kita punya dedikasi atas kerja yang bagus. Tidak ada orang-orang yang berhasil mengejar dunianya untuk menjadikannya sebagai ladang akhiratnya kalau dia mengeluh. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, abang kakak yang saya sayangi karena Allah, bahwa cara supaya jadi mukmin yang kuat yang tadi adalah jangan mengeluh. Yang kedua, penting untuk kita semua sebagai karyawan-karyawati abang kakak, kalau ingin jadi mukmin yang kuat, ada satu hal yang tidak boleh kita hindari. Apa itu? La tarkus sholah. Wallahu a'lam bishawab. Jangan pernah tinggalkan sholat. Kenapa abang kakak? Kemarin ini untuk abang-abang dia, saya dengar dari jamaah saya ya, dia bangga ngomong ke saya, bang, ini saking susahnya laki-laki zaman sekarang, kecuali laki-laki depan ini semua soleh-soleh nih, amin. Walaupun ragu saya sedikit ya. Jadi ada yang ngomong ke saya pak, dia berbahagia nih jemaah saya. Ustazah, iya, alhamdulillah, alhamdulillah apa bu? Ya Allah saja, ya Allah apa? Alhamdulillah, alhamdulillah apa bu? Alhamdulillah saja, apa alhamdulillah? Saya dapat calon menantu, oh alhamdulillah. Ya Allah ustazah, rajin kali sholat Jumatnya. Bayangkan tuh, sholat Jumat rajin dibanggakan. Saking susahnya cari orang sholat zaman sekarang. Angguknya kuat kali kan? Sholat Jumat rajin pak, bangganya luar biasa pak. Saking susahnya mencari orang yang sholat zaman sekarang. Ini fakta ya. Semoga tidak ada penelitiannya ya. Karena kalau ada penelitiannya nih kacau nih para lelaki nih. Jadi begini ya bang kakak, saya sering bilang kepada jamaah seperti ini ya, bahwa kalau kita mencari orang baik itu jangan cari di Mekah dan Madinah. Di Mekah Madinah orang pemabuk di sini tetap sholat di sana, betul? Pencuri dia di sini tetap sholat dia di sana. Jahat dia di tanah air, maka nyampe sana dia tetap baik, ya betul ya. Maka keimanan seseorang bukan diukur saat dia berada di Mekah dan Madinah. Keimanan dia diukur saat dia berada di tanah air. Tetap sholat gak dia? Kan gitu kan? Nah orang-orang yang ada di tanah air keimanannya tidak diukur saat sholat Jumat. Jauh bedanya. Keimanan orang-orang yang ada di tanah air diukur saat di waktu subuhnya. Jadi kalau bangun dia subuh, berarti dia taat. Yang susah aja dia bangun, apalagi yang tidak susah. Maka kalau mau jadi jodoh, cari jodoh kak, jalan subuh kak, intip kak, mana ganteng sikit kak, tangkap kak. Karena mencari orang itu di subuh hari. Yang mencari keimanan seseorang itu ada di saat subuh. Bangun gak subuh dia? Tapi kalau setiap subuh dia bangun jam 7 terus, ya jam 8 terus, nanti pergi ke kantor tergesa-gesa, ujung-ujungnya sarapannya jamak kosor di jam 10. Ya, ujung-ujungnya itu tidak jadi orang beriman. Maka orang-orang yang kuat, pertama dia tidak mengeluh soal dunianya, kemudian yang kedua la tarkus sholah, dia tidak tinggalkan sholat. Saya lagi konsen menyampaikan satu logika-logika penting, bahwa sholat itu hukumnya wajib, no excuse, dia nggak bisa dihindarkan sama sekali. Karena sholat adalah hukumnya wajib, maka Allah akan berikan banyak keringanan. Dan ini sering saya sampaikan, saking wajibnya sholat, Allah berikan banyak keringanan. Yang jauh jamak, nggak ada air tayamum, nggak bisa sholat tegak duduk, nggak bisa duduk baring, tidak tahu arah kiblat, sholat di mobil, di mana arah mobil di situ arah kiblat. Susah bapak nggak ada air tayamum, maaf susah cebok nggak ada air, boleh pakai tisu, boleh pakai daun. Sebegitulah cara Allah memudahkan agar kita tetap sholat pada waktunya. Nah sekarang saya tanya, bahwa ada dalam satu dalil, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ada ujungnya, tengahnya bacaannya alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Sekarang saya mau nanyakan, apa yang dimaksud dengan orang-orang yang lalai?
Bolehkah kita sholat zuhur setengah 2? Bolehkah sholat zuhur kita jam 2? Kan masih ada waktunya. Saya akan sampaikan. Lalai dan tidak lalai itu jauh bedanya. Boleh menunda sholat bang, boleh menunda sholat kak. Zuhur setengah 2 boleh, zuhur jam 2 boleh, zuhur jam 1 boleh. Tapi kalau dia reasonable, dia punya alasan yang kuat. Contoh, sholat itu kan wajib. Dia boleh ditunda kalau dia berbenturan dengan yang wajib. Contoh misalnya nih, kita mau sholat zuhur, kak, tahu-tahu suaminya bilang, dek, belikan abang kopi dulu dek. Keluar dulu mematuhi panggilan suami, buatkan dulu suami kopi, tertunda sholatnya untuk sesuatu yang wajib, itu boleh. Karena gandengannya wajib. Atau kakak-kakak nih, atau abang-abang nih, bapak-bapak, ibu-ibu, lagi mau sholat datang tamu, assalamualaikum, sambut tamu dulu, suruh dia masuk dulu, buatkan teh dulu, ngobrol dikit dulu karena memuliakan tamu hukumnya wajib, baru ditunda sholatnya, itu boleh. Atau ibu lagi sholat, tahu-tahu anaknya menangis, urus anak dulu baru tunda sholatnya, itu boleh. Karena gandengannya sesuatu yang wajib. Atau maaf, kakak lagi kerja, abang lagi kerja di kantor ini, tidak ada yang bisa mengerjakan selain kita. Sementara itu deadline-nya akan berdampak kepada kemaslahatan orang banyak. Kakak kerjakan dulu, kakak tunda sedikit sholatnya, itu boleh. Karena sama-sama wajib. Nah, yang tidak boleh itu adalah menunda sholat karena ngopi-ngopi, karena nongki-nongki, karena jalan-jalan ke mall, itu ditunda. Maka dia termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Na'udzubillah. Makanya wajar, sholat itu ringan. Yang paling pertama dihitung saat kita meninggal dunia nanti adalah sholat. Maka kalau benar sholatnya, insya Allah benar amalnya. Insya Allah. Yang tadi apa yang pertama? Kalau mau jadi mukmin kuat, yaitu jangan Yang kedua adalah la tarkus sholat, ya. Yang ketiga, ibu bapak yang saya sayangi karena Allah, yang ketiga ini disunahkan oleh Imam Syafi'i, cara supaya kuat dunia, kuat akhirat adalah lakukan atau beritahukan atau harus tahu ghayatul ghayah, tujuan hidup kita. Apa maksud tujuan hidup? Jadi begini bapak ibu, dalam hal dunia maksudnya, saya banyak sekali mendapatkan banyak orang yang nggak tahu tujuan hidupnya. Kalau kakak-kakak nggak tahu kapan ya aku mau naik jabatan, target aku gimana ya, tercapai target gimana ya, itu dia nggak tahu. Saya pernah nanya ke banyak mahasiswa, saya tanya random abang dan kakak, ibu dan bapak, kamu cita-citanya nanti jadi apa? Tenang aja lah bu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dia pak tak tahu dia pak. Saya tanya, kamu cita-cita kamu apa? Slow aja lah bu, santailah, hidup ini nikmatilah, hidup ini cuma sekali, nikmatilah. Saya tanya lagi, kamu cita-cita kamu apa? Jadi polisi bu, kalau nggak bisa jadi pilot bu, kalau nggak bisa ya terserah aja lah bu. Nggak tahu dia, karena dia nggak tahu tujuan hidupnya pengen jadi apa. Maka kalau kita lihat bahwa Muhammad Al-Fatih itu udah tahu, usia 13 tahun dia pengen naklukin Konstantinopel. Khalid bin Walid udah tahu selama hidupnya ingin memenangkan 80 perang. Artinya apa? Dalam hidup ini memang harus jelas untuk kakak dan abang yang masih muda-muda. Kapan saya harus bekerja, kapan saya harus kuliah lagi, kapan saya harus S1, kapan saya harus tamat S2, kapan saya harus naik jabatan, usia berapa saya harus umrohkan orang tua, usia berapa saya harus selesai dunianya, usia berapa saya harus naik jabatan, usia berapa saya mesti sedekahnya sekian, usia berapa saya mesti punya zakat sekian. Itu harus jelas, karena kalau nggak jelas, hidup kayak air mengalir itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah itu etos kerjanya luar biasa loh bapak ibu. Kalau mau kita bahas di penghujung kaji kita ini, Rasulullah SAW itu di usia 12 tahun beliau itu berdagang ke negeri Syam, betul ya? Negeri Syam itu negeri yang terdiri dari 4 negara bang. Itu bukan satu negara kak, itu 4 negara. Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Itu mencari rezeki agar orang beli barangnya, beli produknya itu sampai 4 negara jalan kaki kak, ke padang pasir. Yang padang pasir 4 negara itu Suriah, Lebanon, Yordania dan Palestina, itu padang pasirnya itu sangat tandus banget, dan itu air hujan cuma 2 kali dalam setahun adanya. Jalan kaki mencari rezeki. Maka kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah itu lemah, Rasulullah itu tidak mengejar dunia, itu salah.
itu berjalan kaki abang dan kakak untuk mencari rezeki. Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah itu juga berdagang ke 8 negara. 8 negara. Mekah Palestina 1200 km. Seperti Pekanbaru Jakarta 1200 kilo. Itu jalan kaki bang. Jalan kaki. Nah kalau kita bangun pagi aja susah, itu betapa malunya kita dengan Rasulullah SAW. Itu ya luar biasa. Maka abang kakak yang saya sayangi karena Allah, semoga kita ini menjadi anak muda, menjadi orang-orang yang memang punya dedikasi yang bagus, etos kerja yang bagus, kedisiplinan yang bagus. Tanggung jawab kita bukan kepada atasan, bukan kepada institusi, bukan kepada siapapun, tapi tanggung jawab kita adalah kepada diri kita sendiri. Jangan mengeluh, jangan tinggalkan sholat biar seimbang dunia dan akhiratnya. Kemudian yang terakhir, abang kakak yang saya sayangi karena Allah, itu yang saya maksud tadi, kuatkan etos kerjanya. Boleh kita kerjakan dunia, tapi jangan lupa akhirat kita. Kerjakan akhirat, jangan lupa dunia kita. Sebagai penutup, ada penghasilan, kalau gaji di atas 6,8 juta, biar seimbang dunia akhiratnya, keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau di bawah itu diam-diam aja lah, anggu-anggu aja lah ya. Tapi kalau di atas 6,8 juta, keluarkan zakatnya, itu wajib. Biar nih seimbang dunia akhiratnya. Mukmin kuat, mukmin lemah. Ya, mukmin kuat seimbang dunia akhiratnya. Etos kerjanya bagus, dia tidak mengeluh, dia kerjakan sholat, dia bayar zakat. Oke? Nah jadi kalau ada gaji penghasilan total di atas 6,8 juta termasuk jualan online dan lain-lain, keluarkan zakatnya. Kenapa aku ingin jadi mukmin keren Islami yang kuat? Silahkan umat Islam ini mau jadi apa? Saya sering bilang ke mahasiswa saya, kamu mau jadi dokter boleh, dokter yang Islami. Jadi pengacara boleh, pengacara yang taat dengan agama. Jadi karyawan boleh, karyawan yang sholat. Jadi arsitektur boleh, arsitektur yang cinta dengan Islam. Jadi menteri boleh, menteri yang taat ibadah. Karena umat Islam merindukan mukmin yang kuat. Karena orang sekarang nih Pak, kalau udah rajin dia agama, mantap dia agama, di masjid aja dia Pak, nggak mau dia kerja. Yang sibuk dengan kerja, tak pernah hidungnya ke masjid. Jadi nggak balance gitu loh. Kita pengen ada orang yang mantap dunianya, mantap akhiratnya. Itulah para sahabat Rasulullah. Insya Allah kita semua. Amin. Allahumma amin. Demikian dari saya, waktu yang dikasih saya cuma 30 menit. Wallahu alam bisawab. Izin, terima kasih. Wallahu alam. Saya nggak tahu setelah ini mau ngapain. Saya tutup aja dulu. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas penyampaiannya. Itu hanyalah pembuka, teman-teman sekalian. Penjelasan Ustazah, mungkin kita elaborasi materinya dengan tanya jawab. Kita ulang kembali ya. Jadi mukmin yang kuat itu adalah orang yang seimbang antara dunia dan akhirat. Dengan ciri-cirinya, pertama, tidak pernah mengeluh terhadap dunianya. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat. Yang ketiga, lakukan atau tahu tujuan hidup. Ini hampir sama nih dengan kita di Beda Syariah, seperti yang disampaikan oleh direktur kemarin ya. Tidak mengeluh, tidak saling menyalahkan, dan tetap ceria. Baik, teman-teman sekalian, jika ada yang ingin bertanya, mungkin kita mulai pertanyaan dulu untuk bisa mengelaborasi. Boleh yang terkait dengan tema, boleh di luar tema juga nggak apa-apa. Karena Ustazah siap untuk segala bentuk pertanyaan. Silakan. Mungkin perdana Bang Irfan dulu untuk pertanyaan pertama. Ayah, ada yang ingin bertanya dulu? Mentari, Mona, terkait dengan itu, dengan apa? Dengan kehidupan sehari-hari dan juga tentang cara kerja kita ya untuk menghadapi. Atau mungkin yang ingin apa? Mendekati Ramadan juga ada yang ingin pertanyaan, boleh? Nggak apa-apa. Master? Iya, Master. Master ini Ustazah ingin bertanya Ustazah. Jadi saya mempunyai 2 anak perempuan itu saya. Jadi rencana itu memasukkan ke pondok itu angan-angan saya ke depan. Cuman
di satu sisi saya tuh masih belum tega Ustazah. Sebaiknya seperti apa ya Ustazah? Jadi apakah memang nanti saya arahkan ke situ atau sekolah reguler tapi sekolah Islam? Saya pengennya sih rencananya ke depannya memang saya masukkan ke pondok, tapi saya belum, hati itu masih belum tega untuk melepas anak-anak untuk sekolah di situ Ustazah. Biar maksud saya gimana caranya biar saya kuat gitu istilahnya untuk melepas anak-anak nantinya. Mungkin itu Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya pengen masukin anak ke pondok, tapi saya enggak tega. Gimana cara biar hati saya kuat melepas anak saya di pondok? Dulu saya di pondok satu kelas tuh 40 orang. Baru 2 bulan pertama tinggal 14 orang. Setelah ya, 40 orang satu kelas, baru 2 bulan pertama tinggal 14 orang. Setelah dikaji-kaji, kenapa anak pondok keluar semua? Bahwa ternyata mayoritas yang mengeluarkan adalah orang tuanya sendiri. Jadi sebenarnya kalau anak masuk pondok, itu mayoritas yang galau itu bukan anaknya. Anaknya kita ketawa aja sama kawannya. Emaknya yang galau di rumah sama bapaknya. Baru mau makan ayam deh anak, aku makan tempe tahu di pondok. Baru mau makan ini deh anak. Jadi begini Bapak Ibu, kalau arahan saya tetap memasukkan anak ke pondok itu nomor 1. Karena kenapa? Anak di pondok tak pun pintar dia, tapi dia ngerti cara menghormati kakak kelasnya, dia ngerti cara menghormati gurunya, menghormati ustadznya. Tak pun dia pintar, tetapi minimal dia ngertilah bahasa Arab. Tak pun dia pintar, minimal dia ngerti bagaimana cara bersosialisasi. Tak pun dia pintar, minimal dia ngerti cara-cara resolusi konflik, bagaimana menghadapi kawan-kawan yang ada di kamarnya. Tak pun dia jadi pintar, minimal mentalitasnya mandiri. Maka anak pondok yang paling penting itu bukan kecerdasannya, tapi mentalitinya. Anak-anak yang di pondok, apalagi pondok-pondok klasik ya, itu siap kaya berani miskin. Ya, anak-anak pondok siap ya. Coba ya bandingkan dengan anak-anak nggak di pondok. Saya banyak banget punya teman-teman yang tidak di pondok ya. Masuk ke toilet harus steril dulu. Kalau nggak steril dia nggak mau, ditahannya sampai 8 jam ya. Anak pondok lantah aja ya kan. Anak pondok itu bisa tidur di musola, mau kemana dia bisa tidur di pelataran. Mentalitinya bagus. Coba tanya ke anak pondok, mau nggak pergi ke toilet biasa? Dia bilang akan mau. Kenapa? Kan nggak aku pegang dong, aku tahan aja napasku gitu. Karena mentality itu beda. Maka anak pondok itu kalau nasibnya nanti tidak baik, dia siap hidup, dia siap tempur. Kalau nasibnya baik, biasanya dia lebih rendah hati. Kenapa? Karena dia pernah rasakan susahnya hidup dalam berjamaah di pondok. Nah, jadi itu yang paling penting itu ya untuk pondok. Jadi saran saya tetap ke pondok kalau mau saran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara biar hati kuat. Saya sampaikan ibu dan bapak bahwa di pondok itu orang tua sedih itu selama-lamanya. Ini ya. Tapi anak sedih itu cuma sementara. Saya ulang ya. Kami sebagai anak di pondok sedih itu cuma sementara aja. Sampai kami punya teman dekat, sampai kami punya soulmate, sampai kami punya bestie aja. Setelah itu kami nggak ingat rumah lagi. Tapi orang tua itu sedih selama-lamanya. Tapi itu bisa diatasi enggak? No pain, no gain. Kalau kita mau sesuatu yang bagus, memang harus terasa sakitnya di dalam. Maka saya punya saran kepada ibu bapak yang masukkan anak ke pondok, pakai cara orang tua saya yang sudah berhasil membuat anaknya betah di pondok dan ternyata dipakai oleh banyak orang. 1, dari sekarang sebelum masuk ke pondok, jangan nampakkan kalau kita sedih dia mau masuk pondok. Kalau kita nampakkan kita sedih, mama nggak tega nak, papa nggak tega nak. Nanti kalau kita masukkan dia ke pondok dan dia nggak betah, dia tinggal ngomong, dia udah ukur kita gitu. Paham nggak? Bapakku aja risau aku di sini, mamaku aja risau aku di sini. Aku nangis lah, nanti ujung-ujungnya pasti keluar. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, masukkan anak ke pondok, jangan pernah sesekali nangis di hadapan dia saat kita jenguk dia. Karena nangis itu menular. Dia betah aja, tapi nengok mamanya nangis minta keluar dia karena dia manja. Jadi waktu di pondok, tunjukkan kepada dia dan kepada hati kita, spill orang-orang, tengok tuh nak badannya kecil, 6 tahun loh dia. Tengok tuh nak di Jambi tuh, kuat dia nak ya. Tengok tuh nak kecil, pendek, podek, padek, tasalek, udah 3 tahun dia loh nak. Tengok tuh kawan kamu tuh udah setahun loh nggak dikunjungi. Mama datang ke sini terus loh, tuh tengok tuh. Jadi disuruh dia melihat orang-orang yang lebih menderita dibanding dia gitu loh.
Ya, dan kita juga harus lihat itu sebagai orang tua. Karena itu dulu gaya orang tua kami saat melepas kami ke pondok. Pertama, dia nggak nampakkan dia sedih. Yang kedua, saat ngunjungin di pondok, dia ketawa aja, dia santai aja. Untuk menguatkan kami, dia tunjukkan orang-orang yang lebih menderita dibandingkan yang nggak pernah dikunjungin. Saat dia ngunjungin kan ada tuh orang-orang yang nggak pernah dikunjungin ya. Kayak sekarang ponakan saya kami kunjungin sekali sebulan. Dia selalu bawa teman yang temannya itu tinggal di Aceh. Kalau pulang tuh harus naik bis sendiri. Coba. Banyak anak pondok tuh yang punya orang-orang yang lebih sulit lagi. Yang datang ke pondok tuh daftar sendiri, pulang sendiri. Tunjukkan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, sampaikan kepada anak kita. Yang tadi paling penting, nggak boleh nangis depan anak, nggak bisa. Ya. Kemudian yang ketiga, sampaikan kepada anak itu, bentar lagi kok nak, kamu tenang aja di sini, aman aja di sini, gitu. Harus kuat Pak. Karena kenapa? Karena untuk hasil yang maksimal butuh usaha yang maksimal. Dan saya baru tahu, ternyata tidak pernah satu kali pun orang tua saya libur menangis saat menjenguk saya. Saya pesantren dekat aja, orang tua saya jenguk saya, gitu ya. Ternyata dia tidak pernah libur satu kali pun menangis. Jadi di sini udah dia tahan sampai dia pulang. Pas pulang baru dia pecah tangisnya. Kapan saya tahu? Saat saya udah kuliah. Bayangkan, begitu dia menutupinya, biar saya tidak akhirnya minta keluar, dan dia pun akhirnya tidak menularkan tangisnya ke saya. Nah, jadi itu ya. Jadi tidak lama kok Pak, cuma 6 tahun itu tidak lama. Tapi kalau Bapak mau tanya ke saya, Ustazah saya kayaknya nggak mau 6 tahun, saya maunya 3 tahun. Lebih bagus waktu sempu aja Pak. Di SMP-nya dia SMPIT, mondoknya nanti waktu di kelas 1, 2, 3 aliyah. Karena itu masa pubernya Pak, lebih baik dia dikurung di pondok. Nah yang susah itu 3 tahun di pondok, setelah itu keluar. Nah itu biasanya agak, efek sampingnya agak berat ya. Jadi kalau mau 3 tahun punya efek samping dia. Jadi kalau mau 3 tahun bagus aliyah saja, maksudnya SMA aja. Tapi kalau mau 6 tahun itu bagus. Tapi memang begitu, anak tuh sedih cuman sementara. Kita sedih selamanya memang. Jadi orang tua tuh ya kayak gitu ya, sambil doakan, tanamkan nilai-nilai yang baik kepadanya ya. Seperti itu ya. Saya izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Taza ada menyampaikan firman Allah itu ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Yang saya tanyakan Ustazah, apakah mungkin bisa dijelaskan mengenai penggalan ayat tersebut, maksudnya, dan apakah hanya nafsu mutmainnah saja yang dipanggil Allah untuk mendekat kepada Allah? Yang ketiga, apa bedanya nafs dengan ruh yang ada dalam Al-Quran Ustazah? Mohon dijelaskan. Apa? Yang kedua? Nafs dan ruh, apakah itu sama atau berbeda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa beda nafs dengan ruh? Oh ini ilmunya ilmu suludin ya. Oke, saya coba ngeri ya. Nah, saya coba sederhanakan ya. Karena kalau saya tak sederhanakan nanti bingung Bapak Ibu ya. Ya ayuhat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadilah bagian dari hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Pertanyaannya, jiwa-jiwa yang tenang itu maksudnya gimana? Orang-orang jiwa yang tenang atau nafsul mutmainnah itu adalah nafsu baik. Tentu Allah panggil bagian dari hambanya dan masuk ke dalam surganya. Kan nafsu itu ada dua, nafsu jelek, nafsu baik. Misalnya ego itu netral. Ego itu bukan jelek Pak. Ego itu nafsu Pak. Nafsu itu artinya jiwa. Dia adalah sifat. Nafsu itu bukan syahwat, bukan nengok perempuan itu jadi, bukan. Nafsu itu adalah jiwa ya. Contoh ego. Ego itu dia berada dalam diri kita. Ego itu ada yang baik, ada yang buruk. Ego nggak mau minta maaf kalau salah. Lu egois, itu betul, itu ego yang buruk. Tapi ada ego yang baik. Ego apa? Ego bahwa kebenaran yang kita sampaikan harus didengar oleh orang.
Ego kita harus menang dalam pertandingan. Ego kalau kita itu harus capai target. Ego harus kita itulah yang memenangkan target project ini. Ego kita harus hafal ini dalam waktu 3 bulan. Kalau nggak hafal kita hukum diri kita. Itu ego, Pak. Jadi ego itu bukan adalah egois. Ego itu adalah keinginan kita. Nanti ego itu bisa diarahkan ke yang negatif, bisa diarahkan yang ke positif. Jadi nafsu itu adalah jiwa. Jiwa ini terdiri dari macam-macam. Nafsu ada 3. Ya, kalau mau saya sederhanakan. Pertama, ada namanya gharizatul baqa. Ya, jiwa baqa yang pengen diakui. Jiwa-jiwa pengen diakui. Itulah ego. Ego itu bisa baik, bisa buruk. Marah-marah itu ego, tapi buruk. Ya, tapi ego kalau kita yang harus menghafal lebih banyak daripada orang, itu ego baik. Jadi dia netral. Ego itu netral. Oke? Nah, itu yang namanya jiwa. Kalau nafsu itu jiwa yang ada dalam diri kita, bawaan lahir kita. Ada nafsu baik, ada nafsu jahat. Ingin diakui, ingin marah sama orang, itu ego. Tapi turunkan ego negatif, masukkan ego memaafkan dan minta maaf. Seperti itu ya. Nah, apa bedanya dengan ruh? Ruh itu di luar diri kita, tapi Allah tancapkan ke dalam diri kita. Makanya ada dalil bahwa ketika bayi lahir dia akan menjadi alaqah akan menjadi mut'ah. Jadi bayi lahir awalnya berbentuk dari sperma, kemudian ditancapkan organ, kemudian dikasih darah, dari segumpal darah ditiupkan ruh. Ruh itu adalah yang membuat kita hidup. Ini adalah ruh seperti yang kita sekarang. Jadi ruh itu adalah yang membuat kita hidup. Udah gitu aja. Dia netral. Sementara jiwa itu tidak netral, nafsu itu tidak netral. Bisa kita arahkan baik, bisa kita arahkan buruk. Orang kalau meninggal itu ruhnya udah nggak ada. Nah, jadi kalau Bapak lanjut dengan pertanyaan, terus kalau kita disiksa kubur, yang disiksa itu adalah jasad kita, ruh kita, atau ruh dan jasad kita? Nah, itu tidak ada yang bisa menjawabnya, Pak. Kalau yang disiksa adalah jasad, ruhnya nggak ada, berarti dia mati, nggak rasa sakit. Kalau yang disiksa itu adalah ruh saja, berarti nggak terasa sakit, kan cuman awang-awang. Ruh itu kan gaib. Kalau yang disiksa adalah dua-duanya, ruh dan jasad di alam kubur, berarti hidup lagi itu mayat. Nah, jadi tidak ada yang menjelaskan itu, Pak. Tapi kalau di hari akhirat itu udah jelas jawabannya. Di hari akhirat kita akan disiksa. Apa yang disiksa? Ruh dan jasad. Karena di akhirat kita hidup seperti ini. Tapi kalau alam kubur tidak ada yang bisa memastikannya. Ilmu kalam, ahli hadis, ahli tauhid tidak ada yang bisa menjelaskan itu. Jadi ruh itu apa yang Allah tiupkan ke dalam diri kita saat kita lahir sampai sekarang. Ya, sementara jiwa itu, nafsu adalah jiwa ya, sifat kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mewakili kaum perempuan ya, Chef. Mungkin ini tentang fikih wanita ya, Ustazah. Jadi satu hal mungkin yang paling sulit bagi kami, khususnya yang berhubungan dengan banyak relasi, adalah menjaga wudhu. Jadi terkadang mungkin waktu COVID kita sudah terbiasa dengan tidak menjabat tangan, tetapi beberapa akhir ini sudah mulai berjabat tangan kembali gitu, Ustazah. Kira-kira kalau kita harus mengambil uduk terus, itu yang pertama sebenarnya kita sini sifatnya menjaga, dan mati juga menjaga silaturahmi. Terkadang kalau mereka sudah menjulurkan tangan, tetapi kita tolak tanda kutip untuk menjaga uduk kita takut perasaannya ada rasa tersinggung atau gimana. Itu yang pertama, Ustaznya. Terus yang kedua, untuk perempuan ini kan ada masa tidak sholat. Ada beberapa pengajian yang saya ikutin, ada satu menyebutkan tetap bisa melakukan pengajian, misalnya ke masjid ataupun mengikuti tahsin. Tapi ada pengajian lain yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Nah, kira-kira ada dasar hukum yang kira-kira menguatkan kami dalam arti pada saat kami kedatangan tamu bulanan tidak dalam kondisi offline ibadah kami itu, Ustaz. Kira-kira apa ibadah yang bisa terus-menerus kami lakukan seperti saat kami tidak kedatangan tamu? Mungkin Ustazah. Oke, terima kasih. Yang pertama, Ustazah, kami pengen jaga wudhu 24 jam.
Tapi gimana caranya? Waktu COVID kami aman, tidak bersalaman. Setelah COVID kami mau bersalaman, tapi nanti takut batal wudhunya. Terus kami cuma bilang gini doang, gimana Ustazah? Takut orang itu nanti tersinggung gitu ya, atau dia sakit hati. Bapak Ibu, zaman sekarang ini udah tidak masalah kok tidak bersalaman. Sekarang orang udah banyak tahu agama. Kalau mengganggu aja, Pak, udah gitu aja, dia ngerti kok. Izin ya Pak, ya, tidak ada masalah. Ya, bahwa toh juga pandangan orang tentang kita atau dia tersinggung juga belum tentu kok. Ya, jadi kita berbaik sangka aja. Intinya gini, kalau mau ngambil wudhu, kalau malas ngambil wudhu lagi, jangan bersentuhan. Tapi kalau kita tanya kayak gini, boleh nggak bersalaman dengan yang bukan mahram? Nah ini perbedaan pendapat. Satu ketika Rasul pernah bersabda, lebih baik aku memegang bara api dibanding megang tangan wanita. Itu adalah dalil tidak boleh menyentuh tangan wanita. Tapi satu sisi waktu baiat Aqabah, Rasul juga berbaiat dengan tangan wanita. Maka terpecahlah pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau mau hati-hati lebih baik jangan, apalagi jaga wudhu 24 jam supaya matinya mati syahid, lebih baik jangan. Caranya gimana? Cukup senyum aja, angguk saja, Pak, si Pak, udah kayak gitu aja. Nah persoalan dia tersinggung atau tidak itu cuma zon. Dan ingat, tersinggung pun dia, tapi bukan karena kesalahan yang faktual, kita tidak akan berdosa. Saya ulang ya, bahwa tersinggung pun dia, tapi bukan karena kesalahan yang faktual dari kita, dia tidak berdosa. Ada orang yang baper, apakah setiap dia tersinggung karena kata-kata kita berdosa? Tidak. Yang penting secara objektif kita tidak melakukan dosa. Paham? Ada orang yang baper, cuman disenggol aja bacok gitu, kita nggak nyinggung dia, tapi dia merasa tersinggung. Apakah kita bertanggung jawab atas ketersinggungan dia? Tidak. Apakah kita bertanggung jawab saat orang itu tersinggung tapi kita tidak melakukan? Tidak. Sama dengan gini, kita udah nutup aurat, ya na'udzubillah, kita udah nutup aurat, pergi keluar rumah, suka juga dia nengok kita, muncul juga syahwatnya nengok kita, apa kita berdosa? Tidak. Yang penting secara faktual kita tidak memancing. Kita udah hati-hati bicara, tahu-tahu dia tersinggung juga, apakah kita berdosa? Tidak. Karena kita tidak bertanggung jawab terhadap pandangan orang tentang kita. Kita hanya bertanggung jawab tentang perbuatan kita saja. So saran saya tetap aja jaga wudhunya daripada ngambil duduk terus ngaco ya. Nah, jadi cukup dengan Assalamualaikum Pak, izin ya Pak, sudah ngambil wudhu, izin ya Pak, gitu aja. Oke? Yang kedua. Oke, yang kedua adalah apa tadi ya? Tahsin. Saya lagi haid, tahsin Quran di masjid. Di masjid. Wanita haid masuk masjid dulu. Ada 4 ulama madhab. Yang pertama ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah sudah berdosa. Yang kedua ada ulama madhab yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Yang ketiga ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Yang keempat ada yang mengatakan boleh masuk musola tapi nggak boleh masuk masjid. Ya, ada 4 pendapat. Ikut yang mana terserah. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Ya udah, berarti ibu aman. Silahkan masuk asal tak menetes. Pakai madhab itu terus. Jangan berubah-ubah. Bulan depan aku malas. Imam Syafi'i aja lah tak boleh masuk 7 langkah berdosa, jangan. Pakai itu terus. Berarti bab masuk masjidnya nggak apa-apa kalau asal tidak menetes. Sekarang bab membaca Qur'annya saat haid boleh nggak? Ada dalil yang mengatakan la yamassuh illal mutahharun. Tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Kan gitu? Suci dari haid, kan gitu kan? Nah, tapi pertanyaannya apa itu mushaf? Ma huwal mushaf? Apa itu mushaf? Mushaf itu ada 2 kategori, baru dia dikatakan mushaf. Mushaf udah pasti Quran. Quran belum tentu mushaf. Mushaf itu 30 juz seluruhnya berbahasa Arab. Jadi kalau ibu ketemu Quran 30 juz seluruhnya berbahasa Arab, dia adalah mushaf, tak boleh dipegang. Ya, tak boleh dipegang. Tapi dibaca boleh nggak? Boleh. Yang dilarang cuman layak masuk, yang dilarang cuman jangan megang. Tidak ada larangan layak jangan baca. Jadi mushaf tak boleh dipegang, boleh dibaca. Minta bukakan sama teman, minta bukakan sama kawan, asal jangan sama mantan aja. Ya kan? Ustazah, nggak bisa ini. Saya nggak bisa minta bukakan sama siapa-siapa. Cari yang per juz, cari yang ada latinnya, cari yang ada terjemahannya. Karena dia bukan mushaf. Jadi Yasin apakah mushaf? Tidak. Ya, jadi boleh baca Yasin saat haid boleh. Ya, ini enggak baca Yasin 40 orang. Tidak ada yang megang. Ibu kenapa tak pegang Yasin? Aku haid Ustazah. Udahlah salah gede pede lah. Yasin itu bukan mushaf. Boleh dipegang, boleh dibaca. Asmaul Husna ayat-ayat pendek boleh dibaca, nggak ada masalah.
Yang nggak boleh dipegang itu cuma mushaf. Ya, 30 juz seluruhnya berbahasa Arab. Bahkan ada yang alay gitu ya, masuk ke rumah saya ditutup mata. Kenapa tutup mata, Kak? Ada Yasin tuh, aku haid ya. Ya. Oke, lanjut pertanyaannya. Terus apa yang bisa kita lakukan saat haid? Wanita haid itu kan dikit aja dilarang. Dilarang puasa, berhubungan badan, dilarang tawaf, dilarang sholat, ya. Kemudian dilarang memegang mushaf. Titik, itu aja. Jadi wanita haid ngapain? Boleh ngulang hafalan, boleh belajar tahsin asal nggak megang kalau mushaf, boleh sholawat, kirimkan al-fatihah, boleh berdoa, ya, boleh zikir siang malam, ulang-ulang hafalan, baca al-kahfi, zikir pagi petang, zikir sya'ban, semua boleh. Ya, yang dilarang cuma yang tadi saja yang saya sebutkan. Ya, Allah a'lam bishawab. Oke. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Akhirnya Mentari dan Lia. Boleh? Teknik? Kalau Lia suaranya cukup terdengar ya. Oke, dikasih mic-nya. Assalamualaikum Ustazah, mau nanya dikit. Mau nanya kayak ini lebih ke simpang siur ya. Untuk yang udah menikah sebenarnya kalau ambil wudhu dan bersentuhan itu batal nggak ya Ustazah? Dengan suami sendiri ya. Lalu yang kedua mau tanya juga Ustazah, kalau misalnya kita puasa lalu udah bayar fidyah, itu kita di tahun depan misalnya sanggup melaksanakan puasa atau di bulan setelah Ramadan, apakah kita wajib untuk membayarnya jika sanggup atau tidak perlu dibayar seperti itu? Fidyah maksudnya. Fidyah. Nah, lalu misalnya nih kita ada hutang puasa di tahun lalu, apakah di tahun depannya kita bayar seperti biasa atau Ada dendanya. Ya seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, hukum bersentuhan dengan suami ketika habis wudhu batal atau tidak. Yang pertama, Imam Syafi'i mengatakan batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Yang kedua, Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat ataupun tidak. Yang ketiga, Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat saja. Berarti ada tiga. Ada bilang batal, tidak batal, atau batal kalau muncul syahwat saja. Yang mana? Terserah. Kalau suaminya bilang batal, setelah ngambil wudhu, setelah bersentuhan dia ngambil wudhu lagi. Kalau kita bilang tidak batal, tidak perlu ngambil wudhu lagi. Tapi jangan dikerjain dia. Pegang bang, jangan. Apakah suami istri harus seragam? Satu madhab? Tidak. Suami istri boleh berbeda, nggak ada masalah ya. Jadi Imam Syafi'i bisa bilang tidak batal, muncul syahwat ataupun tidak. Hanafi bilang batal, terbalik. Imam Syafi'i bilang batal, muncul syahwat ataupun tidak. Hanafi bilang tidak batal, muncul syahwat maupun tidak. Kemudian Maliki bilang batal kayak muncul syahwat. Kemudian pertanyaan yang kedua, terserah mau yang mana ya Kak. Kemudian yang kedua adalah kalau hamil dan menyusui, kalau udah ganti puasa bayar fidyah juga enggak? Ya jelas tidak Kak. Karena fidyah itu hanya bagi orang-orang yang tidak mampu ganti. Al-Baqarah 185 wa 'alal ladzina yutiqunahu fa fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, ya, kalau tidak mampu ganti baru bayar fidyah. Kalau kakak udah ganti jangan bayar fidyah lagi Kak. Karena kan kakak udah ganti. Kecuali kalau kakak enggak ganti, enggak sanggup ganti, baru kakak bayar fidyah. Oke, clear? Yang ketiga, kalau 2 tahun lalu atau tahun lalu 2023 saya enggak sempat ganti puasa 7 hari, maka tahun depannya saya baru ganti puasa, maka kakak kena denda. Gantinya 2 Kak, kodo dan fidyah. Kodo ganti puasa 7 hari dan fidyah 7 hari. Fidyah itu memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari senilai 1,4 kg beras yang kakak makan. 1,4 kg beras itu lebih kurang 25.000 lah kalau beras kita sekarang harga kali 7 hari. Jadi ganti dan fidyah. So jangan lagi suka rapel-rapel puasanya karena memang dendanya 2, ya, qada dan fidyah. Clear?
Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustazah, saya cuma mau melanjutkan yang Ustazah bahas tadi soal mazhab. Kan tadi kata Ustazah yang satu berupa kitab yang ayat bahasa Arab, yang satu ada bisa terjemahan. Sifatnya ke Al-Quran di handphone itu sifatnya bagaimana Ustazah? Al-Quran di handphone ini adalah Quran, ini bukan mushaf. Jadi haid boleh baca, tidak ada masalah. Karena yang dilarang la yamassuh, tak boleh menyentuh mushaf. Mushaf itu apa? 30 juz seluruhnya berbahasa Arab. Tidak ada larangan la yaqra, jangan baca. Jadi boleh dibaca walaupun mushaf, apalagi di handphone. Iya. Oke? Oke. Masih boleh pertanyaan Ustazah? Cukup? Satu lagi. Satu lagi. Udah mau maghrib. Oh iya. Baik, pertanyaannya simpel Ustazah. Pertama gini Ustazah, terkait dengan Ramadan. Biasa kan kita itu semangatnya di awal, habis itu nanti di akhir mulai mundur. Begitu juga cara yang benar Ustazah mengorbankan semangat itu supaya stabil. Sama halnya dengan kami di kerja nih Ustazah, terkait etos kerja. Dari awal sampai akhir itu kok bisa sprint terus. Begitu juga dengan Ramadan. Bagaimana dari awal Ramadan sampai akhir itu kalau bisa semangat terus? Gimana cara trik-triknya Ustazah untuk tetap stabil semangatnya? Oke, terima kasih Pak ya. Nah, bagaimana caranya biar dari awal sampai akhir Ramadan itu kita stabil ya, nggak kayak 10 hari pertama jemaah sampai keluar masjid, 10 hari kedua tinggal separuh, 10 hari ketiga yang mau meninggal aja lagi di masjid. Nah, biasanya kenapa orang-orang selalu ya di akhir itu mereka males ya. Pertama godaannya adalah PY ya kan. Kemudian yang kedua lontong ya kan, baju lebaran, Ramayana, semua matahari ya kan. Tapi biasanya kenapa orang-orang itu nggak bertahan sampai akhir Ramadan? Biasanya karena mereka nggak tahu komposisinya. Bahwa di akhir Ramadan 10 malam terakhir itu ada malam yang paling dahsyat. Itu malam Lailatul Qadar. Sehari ibadah di malam Lailatul Qadar itu sama dengan 83 tahun ibadah. Malam Lailatul Qadar itu dia punya ciri-ciri. Malam itu tak turun hujan. Malam itu air laut terasa hambar dan bisa dirasakan banyak orang. Kemudian malam itu tak terlalu panas, tak terlalu dingin. Kemudian pada malam itu air hujan tak turun. Kemudian pada malam itu terdiri pada malam-malam ganjil ya, malam 21, 23, 25, 27, 29. Kalau orang tahu manfaat malam Lailatul Qadar, mereka akan ngejar Pak 10 malam terakhir. Makanya kalau di negara-negara Timur Tengah itu makin ujung dia makin ramai. Kalau kita makin ujung makin kendor. Karena berarti mereka belum tahu komposisinya apa. Bahwa di malam Lailatul Qadar semua doa diijabah, semua dosa diampunkan. Berapa banyak yang perlu kita doakan Pak? Belum lagi doain suami-suami maksiat, istri-istri yang masih belum tahan, anak-anak yang masih maksiat, rezeki yang belum lancar, pekerjaan yang masih terbengkalai, mertua yang masih bikin kesel, ya, dan semuanya perlu kita doakan supaya taubat hijrah ke akhir kerjaan yang benar. Nah, jadi biasanya makin ke ujung makin sepi itu karena belum tahu komposisi di 10 malam terakhir. Dan yang kedua karena belum istiqomah dan konsisten. Nah, apa itu istiqomah? Istiqomah itu adalah risau hati kita kalau kita tinggalkan ibadah itu. Nah, istiqomah itu membentuknya butuh waktu 40 hari. Jadi terus lakukan 40 hari, nanti hari ke-40 hari kalau kita tinggalkan kita pasti risau. Jadi makanya memulai Ramadan itu dari sekarang, baca Quran itu dari sekarang supaya konsisten menjelang Ramadan karena 40 hari. Semangat kerja gimana Ustazah? Supaya kami terus semangat. Saya sering bilang, ibadah itu tidak usah semangat, kerja itu tidak usah semangat-semangat kali, yang penting kerjakan capai target selesai. Ya kan? Karena semangat atau tidak itu cuma soal perasaan saja. Ustazah, gimana caranya saya biar jangan dipikirkan kok aku malas ya, pergi aja lah, nggak usah pikirkan lagi. Karena semangat itu akan selalu mem-PHP kita. Karena semangat itu tidak lama doh Pak. Karena kalau kita mengandalkan ke sesuatu pada semangat, nanti kayak mahasiswa saya ujian skripsi, semangat ya, mau ngumpulin skripsi. Setelah itu 3 bulan tak datang lagi Pak. Kenapa kamu tak datang, tidak semangat? Aku itulah si semangat itu ya.
Jadi bahkan kadang-kadang kita nggak perlu semangat, kita cuma perlu konsisten saja mengerjakan sesuatu. Sampai kapan? Sampai kita risau kalau kita tinggalkan. Malas aku ke kantor, malas tuh nggak apa-apa, yang penting tetap berangkat. Malas aku kejar target, malas tuh nggak apa-apa, yang penting tetap dikejar. Ya, makanya saya sering sampaikan, jadilah orang yang berjalan di tepi pantai ya. Langkahnya nggak kelihatan tapi tujuannya nyata. Maka saya